Oke, selamat pagi. Sekarang kita belajar tentang prinsip keseimbangan atau balancing. Jadi kemarin saya udah lihat beberapa rekaman kalian, beberapa kekurangan atau yang mesti diperbaiki. Salah satunya sepertinya ini, yaitu balancing. Jadi balancing itu menyadari ruang, seberapa ruang itu kalian gunakan, kiri kanannya, depan belakangnya, atas bawahnya gitu ya. Jadi sekarang kita belajar pakai biar lebih biar lebih mudah kalian pahami, saya pakai teori ini, prinsip keseimbangan atau balancing. Ini bagian dari teori estetika yang udah kalian pelajari kemarin ya. Nah, aesthetic balance atau keseimbangan estetik itu ada dua cara untuk melihat atau melakukannya. Yang pertama adalah physical balance atau keseimbangan fisik. Dia bersifat symmetrical atau simetris. Jadi keseimbangannya kiri kanan sama, atas bawah sama. Sama dalam hari ini cenderung sama dan diniatkan sama. Mungkin ada ketidaksamaan gitu ya secara detail kalau dihitung pakai matematika gitu ya. Tapi terlihat upaya untuk membuatnya sama gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, psychological balance. Psychological balance ini keseimbangan psikis, dimana dia secara sadar dibuat tidak simetris gitu loh. Jadi dia asimetris ya, ciri-cirinya ya, disebut asymmetrical. Jadi secara sadar panggung misalnya ada dua. Nah di kiri kanan itu tidak diisi props atau setting yang sama persis. Jadi dengan sengaja dibuat asimetris. Nah ini ada dua cara ya, harmoni dan kontras. Oke. Nah ini yang pertama keseimbangan. Oh ini apa namanya gambarannya ya? Yang di sebelah kiri ini ada keseimbangan fisik. Ini contohnya. Bayangkan kalau pertunjukan kalian nanti ada setting rumah gitu, dibuat seperti ini. Nah ini disebut keseimbangan fisik, karena dari sini dan dari sini itu cenderung sama, cenderung ada disengaja untuk dibuat sama. Nah ini keseimbangan simetris disebut. Nah yang di sebelah kanan ini ada keseimbangan psikis atau asymmetrical balance. Asymmetrical balance ini contohnya ya. Jadi dia sengaja dibuat tidak sama tapi harus tetap seimbang. Nah gimana caranya? Nanti akan kita bahas caranya menyeimbangkan dua hal yang tidak sama. Oke. Nah ini symmetrical balance. Symmetrical balance tuh cenderung lebih mudah dipahami karena dia sama aja. Intinya sama nih, kiri sama kanan sama. Udah gitu, clear. Nih contoh setting symmetrical balance. Mungkin di sini nggak sama ya. Mungkin di sininya nggak sama nih. Cuma ya ada upaya dari penata artistik untuk membuat sama, membuat simetris. Nah ini disebut symmetrical balance. Oke ya. Selanjutnya selanjutnya ya selanjutnya ini contoh film ya. Di film ini, film apa ya ini ya, Star Wars ya kalau nggak salah. Nah ini dibuat sama kiri kanan. Ada satu film judulnya
aduh saya lupa, dia pokoknya pernah jadi juara Oscar. Nah, dia cuma menerapkan prinsip ini dan bisa jadi artistik terbaik hanya karena konsisten menerapkan prinsip ini. Prinsip yang paling gampang, anak SD juga bisa ngebedain ya, bisa membuat kiri kanan sama persis. Oke. Nah, ini asymmetrical balance, ini agak susah nih. Asymmetrical balance itu ada, intinya kita menyadari ada dua hal, ada yang ditonjolkan, ada yang tidak ditonjolkan, atau disebutnya dominant things atau subordinate things. Jadi sesuatu yang memang dengan sengaja ingin dilihat atau ingin jadi penonjolan ya, atau yang dengan sengaja ingin dibuat lebih tidak terlihat gitu, tidak ditonjolkan. Nah, ada empat prinsip. Nah, ini yang saling bertentangan ya, satu sama lain ya. Jadi kalau mau membuat penonjolan, bahwa kalian harus membuat sesuatu itu harus menyimpan sesuatu itu ada di atas atau above. Jadi kalau misalnya ini lawannya bawah ya, antara dominant things dan subordinate things. Jadi sesuatu yang ada di bawah itu cenderung tidak akan lebih diperhatikan dibanding sesuatu yang ada di atas. Begitupun yang lainnya, depan atau front dihadapkan dengan belakang atau back, besar dihadapkan dengan kecil, yang rumit atau kompleks dihadapkan dengan yang simple atau sederhana. Jadi sesuatu yang kalian lihat itu kalian pilih, itu silahkan disadari itu mau ditonjolkan atau mau tidak ditonjolkan. Nah, tapi harus balance. Gimana caranya? Nah, ini di sini. Ini contoh, ini analoginya ya. Jadi di sini ada catur ya. Catur. Nah, dia di bawah, dia di depan, dia besar dan dia simpel. Sebaliknya di belakang, dia di atas atau lebih cenderung ke atas ya. Kalau misalnya kita bagi dua begini, dia lebih cenderung ke atas. Dia ada di belakang, dia kecil, dia juga simpel. Jadi ini dia di belakang ini berarti minus ya. Dia di depan berarti plus. Dia besar berarti plus. Dia simpel berarti minus. Oke. Nah, ini dia ada di atas berarti plus ya. Dia ada di belakang berarti minus. Dia ada di belakang minus, simpel minus. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini membuat analogi bentuk dari asymmetrical balance. Nah, ini contoh. Misalnya di bagian sini settingnya lebih kecil ya, lebih kecil dibanding di bagian sini. Mejanya lebih besar, kursinya lebih besar. Nah, tapi dan itu bisa digambarkan dengan ini. Kotaknya di sini lebih kecil, sini lebih menengah, di sini lebih besar. Nah, itu penonton secara sadar akan merasa bagian sebelah kanan penonton itu lebih besar dibanding bagian sebelah kiri penonton secara setting. Nah, tapi apa yang membuat seimbang? Nah, ini harus dibuat seimbang. Jadi nggak boleh cuma besar kanan doang gitu. Kalau kirinya nggak dikasih sesuatu yang seimbang, dia akan berat sebelah. Nah, apa dalam pertunjukan ini apa yang membuat dia seimbang? Yaitu tokoh ini dia meja kerjanya di sini, tapi dia mobile, bergerak mengisi ruangan ini. Jadi keseimbangan itu muncul meskipun kecil, tapi dia banyak bergerak. Nah, itu kan bagian dari kerumitan ya, kompleks yang tadi ya, prinsip yang tadi ya. Jadi dia membuat pertunjukannya terlihat seimbang. Nah, begitu pun. Nah, ini biasanya membagi dua pihak dalam sebuah pertunjukan teater seperti ini, ya kan? Pihak
pertama, pihak kedua itu biasanya berdasarkan pendapat. Nah, biasanya mereka yang bareng gini nih, biasanya dia dan dia itu sependapat, dan mereka berdua tidak sependapat dengan dia, tidak sependapat dengan dia. Nah, jadi ini bisa, dan ini tetap balance. Kenapa balance? Karena ditentukan dari dialog. Jadi ada dialog yang menyatakan. Nah, ini kan pertentangan nih, ya kan? Ini sama dia dan dia kan ada pertentangan. Nah, dalam dialog ini akan membuat pertunjukannya balance. Jadi dia berdua pasti akan membantah dia sendiri. Nah, dia sendiri dialognya akan kuat. Kenapa? Karena nanti dia berdua akan dihitung menjadi satu gitu, akan menggunakan satu pendapat untuk bertentangan dengan yang ini. Nah, itu cara pemosisiannya seperti itu. Oke. Jadi ada ada perbedaan pendapat yang bisa digunakan cara ini untuk menyatakannya. Oke, saya kira cukup segitu dulu. Silakan kalian perhatikan apakah di pertunjukan kalian terdapat yang kurang berdasarkan prinsip yang sudah saya nyatakan di sana. Terima kasih.